Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Baik, baik Mal ya. ya baik. Pada kali ini kita masih diberi kesehatan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk sama-sama bertemu pada pertemuan hari ini. Saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai pertemuan kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Sebelumnya saya absen terlebih dahulu ya. Malik Tipakau hadir. Hadir, Pak. Mantap. Sri Inggit Rahayu. Hadir, Inggit. Bapak. Saryandi. Siap Pak hadir. M. David Nur. Hadir, Pak. Mantap. Hadir. David hadir, Pak. Ya, David. Gimana semuanya udah siap memulai pelajaran kali ini? Siap. Siap, Pak. Ya. Sebelum memulai pembahasan kita kali ini, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu ya. Pada bisa kan? Boleh. Ya, dipimpin oleh Saryandi ya. Ya, Saryandi pimpin teman-temannya. Woi, jangan saya. Pimpin lagu doang. Yo, Ya. kita mulai. Ya. Ya, teman-teman, sebelum belajar mari kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Ya. Ya, Yandi. Nah. 1, 2, 3. Ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Cita dasar Pancasila negara, makmur sentosa, di bangsa. Ayo maju, ayo maju, Maju. ayo maju, ayo maju. Mantap. Ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gaya hidup sehat. Tema kali ini yaitu hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Sebelumnya saya mau bertanya pada salah satu siswa, Sri Inggit Rahayu. Ya. Di lingkungan rumah kamu, apakah rumah kamu udah bersih, indah dan nyaman? Dan bagaimana cara melakukannya? Alhamdulillah, Pak, sudah bersih. Cara melakukannya dengan gotong royong bersama-sama. Kamu partisipasi nggak dalam gotong royong tersebut? Ikut dong, Pak. Ikut berpartisipasi. Ya, bagus. Masa Kan di sekitar rumah saya. Ya. Saya share screen ya, PPT. Muncul nggak PPT-nya? Muncul, Pak. muncul. Ya, di sini kewajiban dan hak buku tematik terpadu kurikulum 2013. Kelas 3 semester 1 SDN Lontar.
Saya minta David Nur bacakan tujuan Iya, Pak. pembelajaran kita kali ini yang ada di PPT. Kurang jelas, Pak. Kurang jelas? Bisa di zoom kan? Jelas, Pak, di David. Ya. Ya, aku bacain ya, teman-teman. Ya, Ya, David. Tujuan pembelajaran setelah membaca dan mengamati teks yang disajikan dalam slide PowerPoint, peserta didik dapat memberi masukan untuk penyelesaian masalah dengan suara yang jelas. Ya. Lagi, Pak, atau bergantian? Ya, terus. Selanjutnya, setelah mendengarkan masukan untuk penyelesaian masalah melalui Meet, peserta didik dapat menulis saran tentang kewajiban yang seharusnya dilakukan dengan tepat. Ya. Setelah mengamati gambar yang disajikan untuk slide PowerPoint, peserta didik dapat mengerti tentang pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan makanan secara tepat. Ya. Setelah mengamati teks pada PowerPoint, peserta didik dapat mengidentifikasi 2 kewajiban dan 2 hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan makanan secara tepat. Yang terakhir, melalui Zoom Meet, peserta didik dapat menceritakan pengalamannya tentang pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan makanan dengan percaya diri. Sudah, Pak. Oke, David. Terima kasih, David. Sama-sama, Pak. Ya, lanjut. Bacalah permasalahan berikut ini. Yang pertama, ibuku selalu menyediakan makanan sehat dan bersih. Aku lebih suka jajan. Apa yang harus sebaiknya saya lakukan? Saranku, sebaiknya kamu manfaatkan makanan sehat dan bersih yang disediakan oleh ibu, karena lebih sehat dan bersih dibandingkan dengan makanan jajan. Yang kedua, setiap hari ibuku menyiapkan sarapan pagi. Aku sering terburu-buru dan tak sempat sarapan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Saran yang harus diberikan yaitu sebaiknya kamu bangun pagi sehingga tidak terburu-buru dan tidak sempat sarapan. Karena sarapan sangat penting untuk melakukan kegiatan di sekolah. Ya, kita lanjut. Cara memberikan saran dalam permasalahan. Yang pertama yaitu mengetahui permasalahannya terlebih dahulu. Karena kalau kita tidak mengetahui permasalahannya terlebih dahulu, kita tidak akan bisa memberikan saran yang tepat kepada pihak yang bersangkutan. Yang kedua, menyampaikan saran dengan sopan dan tidak menyinggung orang tersebut. Yang ketiga, saran disampaikan dengan tujuan memperbaiki permasalahan. Kita lanjut, ada hak dan kewajiban anak di dalam keluarga. Yang pertama yaitu mendapat kasih sayang dari kedua orang tua. Ini udah pasti ya, harus didapatkan semua anak di dalam keluarga. Yang kedua, mendapatkan nafkah yang berupa makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal dari orang tua. Yang ketiga, anak berhak mendapatkan pendidikan dari orang tua, misalnya mengenai budi pekerti dan pengetahuan yang lainnya. Anak berhak mendapatkan waktu dan kesempatan untuk bermain.
mengingat dunia anak adalah dunia bermain. Yang terakhir, anak berhak mendapat perlindungan dan rasa aman dari kedua orang tuanya dan lain-lainnya. Ada beberapa hal yang menjadi kewajiban seorang anak adalah sebagai berikut. Yaitu satu, anak harus rajin belajar dan bersemangat dalam mencari ilmu. Yang kedua, anak berkewajiban untuk membantu meringankan tugas kedua orang tuanya di rumah sesuai dengan kemampuannya. Misalnya mencuci gelas dan mencuci piring sendiri, membereskan tempat tidur, dan mainannya sendiri. Yang ketiga, anak menurut kepada orang tua dan menghormatinya, menerima nasihatnya, dan menyayangi kedua orang tuanya. Yang terakhir, anak harus senantiasa mendoakan kedua orang tuanya agar selalu diberikan kesehatan dan umur panjang. Anak juga harus tetap mendoakan kedua orang tuanya meski orang tua sudah meninggal dunia. Lanjut, ada hak dan kewajiban terhadap makanan. Kewajiban terhadap makanan yaitu bersyukur atas semua makanan yang ada. Makan makanan yang sudah disiapkan oleh kedua orang tua. Yang ketiga, membaca doa sebelum dan sesudah makan terlebih dahulu. Yang keempat, mengambil makanan secukupnya. Yang terakhir, ada menghabiskan makanan yang sudah diambil. Hak terhadap makanan ada 5. Yang pertama, mendapat makanan yang sehat. Yang kedua, memilih makanan yang sehat. 3, mendapat sarapan pagi sebelum ke sekolah. Yang keempat, mendapat air minum yang bersih dan sehat. Yang kelima, mendapat makanan yang sehat dan bersih. Sekian dari PPT ini. Nah, saya ingin bertanya kepada Saryandi, apa yang kamu bisa simpulkan dari PPT tersebut? Sebisa kamu aja. Nggak harus semuanya. Sedapatnya kamu aja, Saryandi. Baik, Pak. Sedapatnya saya, Pak. Iya, Saryandi. Iya, Pak. Saya nggak maksa semuanya kamu ulas kembali. Jadi kewajiban terhadap makanan, Pak, yang saya tangkap itu ada yang pertama itu bersyukur atas semua makanan. Udah, Pak, itu aja, Pak. Ya, benar-benar sedikit ya. Ya, tapi bagus. Karena masih banyak di luar sana yang masih nyari makanan di tempat sampah agar melanjutkan hidupnya. Jadi kamu walaupun hanya mendapat, maaf ini, cuma misalkan nasi dan garam, kamu harus bersyukur. Karena masih banyak orang yang pengen makan dengan nasi garam tersebut. Saya mau nanya kepada Malik di Pagau. Saya mau nanya, Malik. Siap, Pak. Ya, selain belajar, apa sih kewajiban siswa di sekolah itu, Malik? Menurut kamu, selain belajar? Oke, Pak. Kalau pendapat saya atau menurut saya kan kalau siswa belajar di lingkungan itu yang pertama itu senang di rumah sendiri, yang kedua di tempat sekolah, yang ketiga ada di mana tempat belajar itu senang semua. Itu tanggapan dari saya seperti itu. Ya, kalau menurut David, selain belajar, apa sih kewajiban siswa di sekolah? Iya, Pak. Menurut David, selain belajar, kita harus bermain. Ya. Tidak, Pak. Kewajiban. Ya. Ya, menjaga lingkungan, Pak. Menjaga lingkungan. Walaupun sudah ada tugas kebersihan di sekolah, tapi menjaga lingkungan juga penting bagi siswa ya.
Ya, sepertinya materi kita pada pertemuan kali ini sudah cukup ya. Pertanyaan juga sudah dijawab oleh Malik dan David. Perlu diingatkan kembali ya, kita saat ini berada di masa pandemi COVID-19. Jadi saat ini sangat penting mencuci tangan memakai sabun dan selalu menjaga imun tubuh agar terhindar dari COVID-19. Sebelum ditutup, kita baca doa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh Saryandi lagi. Bisa Saryandi? Ya Pak, baiklah sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik saya Randy, terima kasih, dan Malek, Inggit, dan David, semuanya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih. Tolong saya juga belum apa